Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya minta kepada semua yang masih di luar supaya masuk ke dalam karena acara pemaparan materi dari narasumber yang hebat sudah ada di sini. Ya, saya sebagai moderator biar ada nanti yang menulis, ya. Ada yang menulis Pak Budi nanti hasil rangkuman ini biar nantinya tersampaikan setelah narasumber menyampaikan pemaparannya. Kita akan diskusi selama beberapa menit atau beberapa jam nanti. Jadi kita ada 3 narasumber. Tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Ketua Umum. Bagaimana nanti ini, apakah satu-satu apa sekalian bertiga? Nah, Ketua Panitia Pak Yudi mohonkan supaya cakap. Oh ya, ya Pak Yudi jangan jauh-jauh. Iya. Terima kasih. Baik. Bapak Dr. Sunarte SAG MSI. Silakan, saya panggil untuk hadir. Beliau ini adalah Direktur Pendidikan Ditjen Bimasidu. Jadi hari ini beliau hadir, sudah pasti kita di semua di Pesraman ini menginginkan bagaimana kiprah dan selanjutnya tentang Pesraman ini, dan beliau akan menyampaikan pemaparannya terkait dengan desain Pesraman sebagai lembaga pendidikan hidup yang maju dan unggul. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Untuk narasumber yang kedua, saya undang Ibu Profesor Dr. Ida Ayu Gede Yatnyawati MPD. Silakan. Beliau ini adalah dosen Universitas Hindu Negeri Hindu Denpasar. Dan di sini juga saya tidak akan menyampaikan CV-nya yang begitu panjang. Saya cukup menyampaikan beliau adalah dosen yang luar biasa, dan beliau akan menyampaikan narasinya tentang peluang dan tantangan dalam mewujudkan Pesraman maju dan unggul. Tepuk tangan. Yang terakhir, yang nomor 3, ini luar biasa. Bapak ini dari Kediri, kalau tetapi mantap. Ya, tadi saya sudah bincang-bincang bagaimana tentang situasi agama Hindu. Beliau ini mempunyai visi yang luar biasa. Saya mau boksah masanya. Saya bingung boksahnya kemana. Tetapi saya ingin boksah pada saat saya hidup. Jadi kalau boksah itu artian saya itu tidak pada saat mati, justru pada saat saya hidup. Nah untuk itu saya mengundang beliau adalah Bapak Sutio SC. Secara teknik beliau adalah Kepala BLK Widya Mandala Nusantara. Di sini luar biasa. Materi yang akan disampaikan adalah best practice memajukan ekonomi umat melalui pembangunan balai latihan kerja. Baik, sekali lagi, kalau saya pakaikan Pesraman, kita semua yang ada di sini menyampaikan unggul. Setuju? Oke, Pesraman. Unggul. Ada yang tidak salah. Tepuk tangan lagi sekali. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semua. Kalau semua tepuk tangan berarti sehat. Kalau tidak tepuk tangan berarti sakit. Saya undang lagi sekali. Tepuk tangan semuanya. Ya, semuanya sehat. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya saya akan memberikan aturan main di dalam acara ini. Pertama, aturan yang saya selaku moderator tadi saya pegang kendali sekali. Pertama, Pak Budi harus mencatat semuanya. Kemudian yang kedua, dimohonkan kecuali penting sekali HP-nya baru dipakai. Kalau tidak, mohon HP-nya disilentkan. Bila perlu cerai dulu dengan HP. 1 jam aja.
Mari kita cerai dengan hampir 1 jam, karena saya ingin pemateri-pemateri yang hebat ini kita tidak sia-siakan hanya dalam waktu 1 jam. Sedangkan HP mungkin 24 jam kita pegang. Untuk 1 jam sekarang, saya mohonkan ayo cerai dengan HP ini. Terima kasih. Setuju atau tidak? Sepakat? Terima kasih. Kemudian yang kedua, masing-masing pemateri ini maksimal diberikan waktu 20 menit. Ya, sehingga 1 jam selesai. 20 menit, kemudian setelah pemateri 1, 2, 3 menyelesaikan materinya, saya akan berikan kesempatan untuk 2 kali pertanyaan. Pertanyaan pertama, ada 2 orang. Kemudian sesi kedua, 2 orang. Sudah itu selesai. Kalau ada yang kurang puas, boleh menulis pertanyaan lewat tulisan, baik dengan HP, nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Itu aturan yang kita akan sepakati bersama. Untuk pertama, saya serahkan kepada Bapak Direktur Pendidikan Bima Sindu, Bapak Dr. Sunarte SAG MSI. Silakan, Pak Doktor. Pak Doktor sarjana abadi. Beliau adalah kader saya yang akan selaku moderator. Pak Ketua Umum PDKI Mati, Ketua Balisado, Ketua PADI, Ketua Yayasan, seluruh pimpinan lembaga pengelola sebelumnya mari kita bersama-sama mengucapkan studi kada wali yang diwaswa Tuhan Yang Maha Esa. Atas asum kekewalan beliau kita bisa bertemu dan berkumpul, termasuk di rumah saya. Sebenarnya ini baru rumah saya di lantai 15. Jadi selamat datang semua. Saya berikan pengajian kepada pengajian. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Izinkan berkaitan dengan yang pertama, sebelum lewat, saya ucapkan selamat ulang tahun yang kedua bagi P3I. Mudah-mudahan di ulang tahun yang kedua ini sudah mulai, kalau di usia manusia mulai bisa belajar berbicara, dengan harapan sudah mulai belajar mendalami persoalan-persoalan yang ada, terutama terkait dengan masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Saya diberi batasan judul dan batasan waktu, yaitu terkait dengan desain Pasraman sebagai lembaga pendidikan hulu yang maju dan unggul. Berkaitan dengan pendidikan, dengan dinamika yang ada, persiapan untuk pembangunan Pasraman, karena suatu kebetulan saya sekarang jadi direktur dan pernah tahu juga sejak sejarah bagaimana rencana mendirikan Pasraman ketika di Bali mulai dari tahun 2000, rencana pendirian penegerian 7 Pasraman di Bali termasuk ditaruh dan sampai detik ini pun tidak jadi. Ini sudah dari tahun 2000 waktu Pak Gusti Madembrah jadi KHB. Waktu itu sudah dibilang-bilangkan kita memiliki Pasraman. Astur Karo melalui semua perjuangan para tokoh, di tahun 2014 tepatnya di bulan Desember keluarlah Peraturan Menteri Agama nomor 56 tahun 2014 yang judulnya adalah tentang Peraturan Menteri Agama tentang pendidikan keagamaan. Ketika keluar itu, saya pertama kali membuat sebuah yayasan.
Saya waktu ini masih di Papua. Saya membuat sebuah yayasan langsung di tahun 2015. Saya dirikan Pasraman formal, mulai di tingkat SD. Setelah itu baru saya dirikan tingkat TK, saya dirikan tingkat SMP. Berarti saya pribadi sebenarnya punya yayasan, punya sekolah, sehingga saya tahu persis persoalan. Sehingga kurikulum pun ketika itu Dirjen mengeluarkan, saya buat sendiri. Ini sehingga menjadi pasraman formal pertama di Indonesia yang saya buat. Tetapi setelah saya baca BMA, ternyata yang dicita-citakan untuk seperti madrasah, ternyata apa yang dialami oleh pengelola sekarang. Sehingga tahu persis jadinya saya sejarahnya bagaimana. Ada ahli hukum, itu adalah Prof. Aryo, ahli hukum Dayana. Ada ahli pendidikan termasuk Prof. Ramli yang tadi, rektor Tumki. Jadi pemasok, sehingga bisa menghasilkan. Anak-anak yang tinggal di asram, di pasraman, mulai dari kelas 3 SD itu harus berlatih kerja. Jangan disuruh belajar tidur, besok tidak ada kreativitasnya dia. Nah, karena itu di Bali saya kasih, di Palu saya kasih juga, di sana adalah berkaitan dengan kopi dan walek. Nanti di Papua juga saya kasih kopi terkait dengan peternakan. Nah, itu sebagai salah satu dalam rangka mewujudkan negara, maka untuk bisa mendapatkan dana BOS. Yang kedua, tenaga pendidik. Mohon pastikan juga dia masuk di Dapodik. Yang ketiga, kelembagaan satuan pendidikannya. Pastikan juga masuk di Dapodik. Selanjutnya, setelah itu silakan dilengkapi dengan akreditasi sehingga layak yang untuk baik melanjutkan studinya berikutnya atau nanti di gurunya di sertifikasi. Untuk tahun lalu ada sertifikasi 240 orang, tapi yang lolosnya tidak seluruhnya. Saya sudah berusaha membantu. Terus langsung di PPG sebanyak 87 orang, itu dana LPDP, masih tersisa 153 orang. Tahun ini rencananya sudah kami komunikasi dengan Direktur BDK, termasuk dari Dinas. Kita sisa 20 orang guru yang angkatan 2015 ke bawah yang belum sertifikasi. Jika Bapak Ibu dengar guru yang belum sertifikasi itu, apakah dia masuk di Dapodik atau tidak? Atau ngaku 5 tahun sudah kerja, 10 tahun, 15 tahun, sudah terakomodir enggak? Permasalahan juga. Nah, yang di atas 2015, saya lagi mengirim surat dan memohon izin Dinas dan koordinator PDK di Bepis agar bisa minimal sampai dengan 2020 di sertifikasi. Itu masih mohon doanya. Dan karena itu, dalam rangka strategi berikutnya, rencana ke depan, kita pisahkan antara pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum plus ilmu agama. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Ya, terima kasih Pak Direktur Pendidikan. Jadi Pak Dr. Sunarto sudah menyampaikan dan materinya sudah di-share di grup. Nanti bisa diambil di sana. Saya tidak akan mengulas lagi, tapi sudah dicatat oleh Pak Budi, nanti akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi karena ini adalah sudah waktu untuk kita bertrisatya, mungkin sebelum saya berikan waktu kepada Ibu Prof,
kita sepakati kita supaya tidak di tengah-tengah. Jadi belum selesai setengah sudah jam 12. Dan maka dari itu kita bagaimana kalau kita bersahaja dulu, setuju? Baik, kalau setuju saya mohon kepada Jero Mangkutuar untuk Tuari. Oh, ini kuang I tulisannya ini. Jero Mangkutuari untuk memimpin Trisakti hari ini. Terima kasih. Bahwa itu masyarakat berbahagia dalam media mengenai direksi bersama dengan seperti wujud Trisakti. Saya sudah tutur kata sekali ngambil sikap pada asal. Jadi kita akhiri dengan mengambil sikap asana. Sarira siwa suci nirmala nama swa Prana yang Ara sudah Om sudah meswa Om mati sudah meswa sikap alos dikarana wujud Trisakti ngalih Ayu Giri Yatnyawati MPD. Dia adalah seorang dosen yang akan memaparkan materinya tentang peluang dan tantangan dalam mewujudkan mesraman maju dan unggul. Silakan Bu Prof. Selama 20 menit ya. Jadi sekarang jam 12, jadi 12.20 diharapkan sudah selesai dan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Lanjut Susmi. Baik, semua Pak Moderator, sang kocak ini dari awal bertemu padahal belum kenal. Saya sudah digangguin terus Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu saya sangat senang bisa berbicara sekalian. Puji syukur kehadapan Sang Yang Widi Masuk, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliau yang kita bisa bertemu di ruangan ini. Saya sangat bahagia, mudah-mudahan Bapak Ibu juga berbahagia semuanya. Kita bisa jumpa, barangkali ada yang baru kenal saya, mungkin ada juga yang sudah kenal, gitu. Tapi tadi sudah diperkenalkan karena waktunya sedikit. Nanti kalau ingin kenal kenal saya siapa, gitu, boleh pasti saja. Ya. Baik, yang saya hormati Pak Ketua P3I, ini teman saya juga. Ternyata kita di sini bertemu teman ya, bertemu saling ketemu teman, saya ketemu teman.
Jadi Bapak Ketua Umum Alexander San, Ketua WHDI San Martin, Untung di sini, Untung ini suaminya ya dulu di Wongi ya, tapi baru kenal sama dia di sini. Demikian juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada salah senang ini yang saya hormati dan saya banggakan. Saya berbahagia sekali bisa berjumpa Bapak Ibu yang Bapak Ketua Agama Hindu itu di sini ya. Baik, Bapak Ibu, jadi saya diberikan kepercayaan, terima kasih bisa berada di sini untuk menyampaikan sedikit materi tentang peluang dan tantangan dalam upaya membuat atas nama maju dan pembangunan Indonesia Demikian. Semuanya seperti itu. Ini dalam rangka menyambut ulang tahun yang kedua P3I. Ya. Saya ucapkan selamat dulu kepada P3I. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kita bicara tentang pasraman ya. Sebenarnya pasraman itu yang menempati pasraman ini sudah mempunyai posisi yang sangat penting sebenarnya dalam pendidikan kita di Indonesia ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Direktur ya. Jadi sebenarnya pasraman ini sudah ada sejak dulu ya, waktu masih kerajaan Jepang ya, itu sudah ada pasraman. Nah sekarang sudah mulai dikolaborasi, itu sudah ada regulasinya, aturan ini. Jadi pasraman itu ada formal dan non formal. Jadi mungkin di awalnya itu adalah pasraman non formal ya, yang tetap dengan pantun dan pangkalan. Jadi siang-siang pergi ke desa. Cantik. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Dengan mengaturkan arama sakti. Om Santi, Santi, Santi. Luar biasa, Bu Profesor Dayu. Jadi apa yang disampaikan EQ. Jadi tidak saja rasio yang paling penting, tetapi ingat rasa. Ya, tidak hanya EQ, tapi EQ is very important. Ya. Rasa sangat penting. Bagaimana kalau cuma pintar tapi segala rasa? Ya, gitu ya. Penting sekali. Jadi untuk itu Budayo sudah memberikan bagaimana solusinya, dan kita harus bagaimana orang tua itu memikirkan supaya dia selalu ingin anaknya yang terbaik, menyekolahkan di tempat yang bagus. Tetapi tantangannya apa? Itu seperti tadi telah disampaikan dan sudah dicatat oleh Pak Budi. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Sudyo SD. Beliau adalah Kepala BLK Widya Mandala Nusantara. Silakan Pak Sudyo, terima kasih. Terima kasih Pak Sarjana. Sebelumnya saya sampaikan barangkali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih untuk Pak Pandi, Ketua P3I yang telah memberikan kesempatan pada kami dari BLK Komunitas Nusantara. Kemudian yang saya hormati Pak Direktur, Prof. Tak lupa Ketua BHI Pusat, saya mewakili, kemudian Ibu Ketua BHI Pusat. Terima kasih. Dan Bapak Ibu anggota P3I dan undangan yang hadir siang ini. Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Sudyo. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Jadi kita dari Yayasan Widya Mandala Nusantara di Kediri. Kita yayasan yang baru berdiri di bulan Mei 2020. Oke, lanjut. Ini adalah
sekretariat kami. Mungkin berbeda dari yayasan-yayasan yang lain yang selalu kantornya atau sekretariat di Pura. Kita sudah dari awal memikirkan kita punya sekretariat sendiri. Nah, di sana sekaligus untuk, jadi di depan ini adalah sekretariat yayasan, kemudian di belakangnya adalah BLK komunitas yang dibangun. Nah, sekaligus ini juga untuk sekretariat teman-teman berada Komcat Kandangan. Lanjut. Nah, ini profil pengurus pengurus pasrah yayasan ya. Jadi seharusnya yang hadir itu Mas Yuliono, karena kebetulan beliaunya juga cukup sibuk. Jadi hari ini saya mewakili, karena kebetulan saya sendiri tinggal di Tangerang. Jadi saya tinggal di Tangerang, asli Kediri, tapi per 2017 itu saya mondar-mandir antara Kediri, Tangerang, karena ada pekerjaan pembangunan pura di kampung halaman. Jadi ada tuntutan untuk membantu kampung halaman, sekaligus endingnya ternyata ada proyek BLK dan yayasan. Nah, ini ada saya ketuanya, kemudian adik, ini adik saya sekretarisnya, sekaligus dia jadi penyuluh non PNS di wilayah Jombang. Jadi kalau di Jombang itu cukup banyak umat Hindunya, pura ada sekitar 9, sarjana agama Hindu belum ada sama sekali. Bahkan untuk pasraman yang kita dampingi pun komputer saja mereka susah. Jadi sekretariatan kita yang mengerjakan. Jadi kalau Mas Yuli ini adalah pengusaha agrobisnis, jadi saat ini dia panen raya durian. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ke Kediri bisa ke tempat Mas Yuli. Mungkin kalau 2-3 tahun lagi ke saya juga, karena saya juga mengembangkan durian sama alpukat bisa. Nah, ini adalah program yayasan yang sudah kita kerjakan. Jadi yang saya sampaikan nanti adalah terkait yayasan dan BLK. Jadi kita mengelola membawai pasraman di wilayah Kediri dan Jombang. Jadi kalau di Kediri itu ada 20 pasraman dan 56 pura. Ini pasraman non formal ya. Kemudian di wilayah Jombang yang saat ini kita pegang itu ada 3 pasraman. Kemudian kalau di Kediri lagi, dari 20 pasraman itu dibagi 2. Ada Yayasan Widya Ganesha Kediri yang mengelola 14 pasraman, sedangkan kita dapat hak 6 pasraman. Nah, kelemahan apa yang pasraman di daerah? Administrasi. Jadi tidak sampai 2020 di Kediri itu pasraman itu kayak badi jambul itu naik turun. Generasinya bagus, dia bagus, aktif, tiba-tiba nggak ada. Nah, kemudian kita awal dari kita kan tadi berdiri 2020, langsung kita daftarkan Pasraman Saraswati, ini ketuanya Mas Yuliono, jadi dia sampai dapat SKT. Itu adalah ya, pasraman pertama di Kediri yang menerima SKT dari Dirjen Bimas. Karena target dari BLK ini adalah menjadi lembaga pendidikan dan keterampilan yang bisa beroperasi seperti sekolah biasa. Dan mungkin slide berikutnya. Nah, ini adalah perjalanan ya, dari pendirian, dari kita report ke BRD Kabupaten, lanjut penyerahan SKT dari Pembimas Jawa Timur Pak Budiono, lanjut. Nah, ini verifikasi, jadi dari Kemenaker terkait dengan proposal kami. Jadi dari awal kita melibatkan perangkat desa untuk proses ini. Jadi dari kepala desa, kemudian Babinsa itu cukup ikut hadir, lanjut. Nah, ini kita Oktober kita PKB di Jogja. Di PKB-nya sate, pakai kaos. Nah, ini adalah sekretariat tadi. Jadi kita beli lahan itu kondisinya seperti ini. Nah, ini adalah lokasi BLK seperti hutan. Jadi kita dapat bantuan dari Kemenaker itu senilai 500 juta untuk gedung. Tapi kita wajib menyediakan lahan. Ini kondisi lahannya. Jadi umat terlibat di sini. Jadi pada waktu proses pekerjaan itu umat kita libatkan. Jadi ini kondisi kerja di masa pandemi. Ini yang aneh di sini. Kita udah dapat BLK, udah mau selesai, ternyata proposal kami itu belum sampai ke Kementerian Tenaga Kerja. Luar biasa. Nah, itu yang luar biasa. Lanjut. Nah, ini peresmian kita karena di sini ada keterlibatan dari anggota Dewan Pusat, dari Bu Sri Rahayu, dari PDIP. Ini saat peresmian. Jadi di sana terlihat kita ada cukup dekat kalau di Kediri itu kerukunan umat beragama ya. Jadi
peresmian juga dari BRI Jatim, dari for FKUB itu hadir semua. Yang kurang atau kelebihan yang disampaikan, saya tutup. Om Santi Santi. Luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Sugio ini, ya, tadi belajar moksa. Ya, kemudian yang kedua mimpi. Mimpinya tadi itu, kalau kita mimpi, ini kalau Pak Sugio mimpinya pada saat melek, bukan pada saat tidur. Karena kalau kita mimpi pada saat tidur, begitu bangun tidak dapat. Tetapi Pak Sugio ini mimpinya pada saat dia melek. Sehingga apapun yang dia mimpikan itu berhasil. Tepuk tangan buat Pak Sugio. Kenapa? Kenapa dia bisa berhasil? Ini saya simak dari pemaparan itu karena dia merangkul semua komponen. Semua komponen dirangkul. Kalau saya simpulkan sedikit Pak Budi, mohon maaf, itu dia merangkul A, B, C, G, M. A itu siapa? Akademisi, ada doang dirangkul. Semua akademisi dirangkul. Kemudian B, business people dirangkul. C, community, masyarakat yang ada di sekitar itu dirangkul. G, sudah pasti government dirangkul. Kemudian yang terakhir M, media. Nah, tadi semua pemaparan itu karena media. Nah, demikian saya sampaikan dalam kesempatan ini apa yang disampaikan oleh Pak Sugio. Jadi BLK yang luar biasa, dan harapannya muncul BLK-BLK yang lain yang seperti bisa mungkin studi banding. Kita kalau ada kesempatan Pak Seraman untuk belajar bersama Pak Sugio di BLK yang dia miliki di Kediri, Pak ya, di Kediri. Tepuk tangan sekali lagi. Baik. Sekarang tibalah saatnya untuk Bapak dan Ibu, ya. Saya beri session pertama, itu ada 2 pertanyaan, satu dari timur, satu dari barat. Luar biasa, yang berbaju biru 1, kemudian yang berbaju batik 1. Jadi saya beri kesempatan, tolong disampaikan nama, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa? Karena ada 3 di sini, biar saya sebagai moderator tidak bingung memberikan entah kepada siapa. Jadi pertanyaan jelas dan harus sesuai dengan tema hari ini. Kalau bisa jangan menyimpang daripada tema. Ya, terima kasih. Lanjut. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Imade Rama. Pada saat saya berbicara sekarang ini mewakili 2 badan. Yang pertama adalah Badan Yayasan Mandiri Widayaka di DKI Jakarta yang membawahi 11 pasraman dengan jumlah siswa yang terdata pada saat ini kurang lebih 1.100. Kemudian jumlah guru ada sekitar 111 guru. Kemudian jumlah ruang kelas ada sekitar 60 kelas. Dan itu semua pelaksanaannya di DKI Jakarta di Pura-Pura. Pertanyaan ini kami tujukan kepada Bapak Direktur Agama Pendidikan, Direktur Pendidikan Agama itu Bapak Yolante. Perihal yang pertama, pasraman formal dan pasraman non formal. Nah, merujuk kepada PMA 56 tahun 2014, di mana disebutkan bahwa kami di Jakarta ini menyelenggarakan pendidikan agama Hindu pada hari Minggu saja. Dan kami ini dikelompokkan ke dalam asrama non formal. Namun demikian, tentunya persoalan muncul ke lapangan di tingkat pelaksana ketika penilaian itu terjadi. Nilai maksud kami. Pertama, bahwa nilai-nilai yang diberikan oleh pasraman-pasraman kita, ada beberapa sekolah yang kurang menerima. Bahkan ada yang menolak karena narasi non formal. Narasi non formal ini. Dan ini menjadi problem.
yang dalam tanda kutip Pak ya, kami ingin menyampaikan bahwa ketika pasraman kita dibilang pasraman non formal, di luaran sana ada konotasi bahwa oh Anda ini kelasnya cuma kursus, tidak boleh melakukan memberikan nilai kepada institusi dinas negeri ya, sekolah negeri dan seterusnya. Nah, tentunya kami sudah berdiskusi di sini ada 5-6 pasraman yang ikut hadir pada hari ini, mengharapkan di dalam draft PMA yang akan diajukan ke depan ini tentunya mempertimbangkan tentang klausul sekolah minggu ini, Pak. Mungkin di sini kami ingin menjelaskan bahwa Yayasan Mandiri itu dari tahun 74 melaksanakan pendidikan agama di DKI Jakarta yang tadinya itu adalah di payungnya SK Dirjen Bimas Hindu pada waktu itu tahun 74, kemudian ada Dirjen SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah 76 gitu ya. Jadi itu yang pertama, mohon Pak Direktur mungkin bisa mempertimbangkan klausul non formal ini menjadi satu kalimat atau apa yang bisa lebih berkonotasi lebih formal Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, terhadap guru-guru kami Pak. Guru-guru kami yang jumlahnya hampir 111 guru ini, sebagian ada yang berprofesi PNS, ada juga yang sudah mengabdi di negeri tetapi juga kurang terakomodasi, tidak mendapat status PNS. Nah, sehingga ketika nanti akan kita masukkan ke dalam dapodik ya Pak ya, ini apakah ini akan menjadi problem atau bagaimana? Kami memohon arahan dan petunjuk dari Bapak bagaimana supaya guru-guru kami, tidak mungkin DKI Jakarta, saya yakin juga Jabodetabek lah ini akan juga terwakili dengan bahasa kami ini, gitu, supaya bisa terakomodasi. Sekedar info Pak, sekedar info ini, guru-guru kita di DKI Jakarta ini ngayah, layah, mayah Pak, bahasa Bali. Kasihan Pak, uang transport dalam 1 bulan 350.000 Bapak Ibu. Ini kalau bukan karena memikirkan anak-anak kita di DKI Jakarta yang jumlahnya 1000-an itu, nggak mau Pak mereka ngayah di DKI Jakarta. Mohon maaf ya saya katakan, mendingan mereka kerja di tempat lain yang mungkin lebih bisa menghasilkan. Gitu. Jadi mohon ini menjadi pertimbangan Kementerian Dirjen Bimas Hindu tentunya untuk bisa memberikan solusi agar teman-teman yang sudah layah ini tentunya dihargailah, karena bagaimanapun juga bahwa guru-guru ini juga memberikan kontribusi terhadap kemajuan SDM itu khususnya di Pasraman. Itu yang ingin kami sampaikan dari Yayasan Mandiri Jakarta. Izin Pak, apakah boleh kami berbicara satu lagi dengan badan hukum yang berbeda Pak? Yang kedua Pak, masih ada kaitannya. Kami dengan seragam birunya ini Pak sekarang berbicara Yapindu, Yatim Piatu Hindu. Kami ada 600 anak mulai dari 10 provinsi, mulai Lampung sampai Bali sampai Sulawesi Utara, seluruh Pulau Jawa kecuali Kediri Mas. Nyun sewu Mas, belum hadir kami di Kediri Pak. Ya, jadi mohon maaf banget karena nanti akan hadir di sana Pak. Jadi begini Pak. Khusus untuk Pak Direktur, tadi kami juga sudah bekerja sama dengan Pak Staf Dharma Nusantara. Kami menitipkan beberapa mahasiswa di sana yang kami biayai, dari Yapindu biayai. Walaupun concern kami adalah memberikan pendidikan kepada anak yatim piatu mulai dari TK sampai dengan SMA, Pak, SMK. Itu fokus kami pada saat ini. Makanya setiap bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu kami udah punya kunjung keliling Pak, karena kami harus keliling menyelesaikan biaya pendidikan mereka, uang sekolahnya, sepatunya, bukunya, dan seterusnya. Astukare bahwa donasi yang berjalan pada saat ini mulai dari Semeton Hindu dan juga banyak dari luar Hindu, kami pergunakan untuk membiayai sekolah-sekolah anak-anak kami ini Pak. Mahasiswa ada sekitar 12 anak, diantaranya ada di Trisakti, ada di UNJ, ada di Udayana, ada di Staf juga ada, kemudian ada di apa lagi, Asmi, ya itu yang kami ingat. Kemudian ada juga di Klaten, itu
kami senantiasa mencarikan orang tua asuh ataupun donatur yang benar-benar mau membantu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kami tentunya ingin bekerja sama dengan siapapun itu untuk membantu anak-anak kami. Karena kami di Klaten kehilangan 3 orang anak yang sekaligus hanya karena faktor dana 5 juta. Pendidikan dari Rawamangun, kami kemudian makin gede, kami coba sendiri, tetapi permasalahan masih tetap sama. Jadi terima kasih atas segala usaha luar biasa dari Dirjen Bimas Hindu yang telah memberikan pendidikan, memperhatikan itu secara luas, pendidikan itu secara luas. Namun kami karena wakil dari Bekasi, kami khusus permasalahan Bekasi saja, Pak. Mungkin juga yang dialami dengan teman-teman lain yang di Jabodetabek terutamanya. Di Bekasi kami membawahi punya murid 800 orang, Pak, dari SD sampai dengan SMA. Kebetulan memang kuota kami banyak. Jadi kami memberikan pelajaran agama itu tujuannya adalah satu, yang siswa itu adalah memberikan pelajaran agama. Yang kedua, persis dengan Pak Rama tadi sampaikan, kami itu sebenarnya mau memberikan nilai saja agar nilai kami itu bisa dipakai oleh anak-anak kami di sekolahnya. Karena di sekolah umum mereka tidak ada gurunya, tidak ada yang mengajar. Kami pada awal berdasarkan SK yang dari Rawamangun, kemudian kami sekarang sudah memiliki izin, jadi sudah terdaftar di Depak maupun di Dinas Pendidikan, sehingga kami bisa memberikan surat ke sekolah-sekolah, inilah nilai yang mereka pakai. Itu yang kami laksanakan, dan kami baru itu aja, Pak. Jadi lebih kepada memberikan nilai untuk dipakai di rapor mereka. Pendidikan kami cuma hari Minggu saja, persis yang Pak Nadi tadi sampaikan. Ya karena cuma hari Minggu saja, legalitasnya kami pun tidak ada sebenarnya. Ya cuma berdasarkan surat kami berikan nilai saja. Tetapi kalau dibilang lembaga non formal kami itu kemana gitu Pak Menteri ya? Nah, itu tolong Pak dibantu. Kemudian guru kami pun dari berbagai latar belakang, Pak. Ya lebih Sesi 1, saya serahkan ke dua-duanya. Ini pertanyaan menuju ke Pak Direktur ya. Terima kasih. Yang lain sabar dulu. Jadi rupanya jualan saya lebih laris daripada saya itu mas yang sumber dana sebenarnya ini sumber penghasilan. Baik dari Pak Madi Ramo dan Pak Madi Prinsip, dua penanya yang hampir seirama, saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa sekolah minggu, asrama minggu yang ada di Indonesia yang jumlahnya 508 seluruh Indonesia dengan jumlah siswa itu 2.800-an, itu adalah berkaitan dengan surat edaran Dirjen di tahun 2010. Bukan hanya Jakarta aja punya masalah yang ini, seluruh Indonesia. Memang benar Pak Bade sampaikan mewakili seluruh Indonesia ketika di zaman itu dan sampai hari ini murid-murid yang sekolah di sekolah formal tidak mendapatkan pendidikan agama. Dan realitas yang ada juga, ini baru satu masalah. Realitas yang ada guru agama kadang-kadang ruang kelas saja susah dapat. Ada guru. Ruang kelas untuk mengajar kadang-kadang bisa di gang, bisa di halaman, di mana-mana kasusnya. Ini artinya yang perlu kita laksanakan. Nanti terakhir baru kita simpulkan. Terus yang kedua berkaitan dengan status.
untuk status sekolah minggu itu menjadi sekolah non formal. Berdasarkan regulasi yang ada, sekolah non formal itu adalah pendidikan non formal adalah sebuah pendidikan yang melaksanakan sebuah program. Belum satuan Pak, kalau satuan pendidikan secara vertikal dan berjenjang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD-nya, kelas 1 sampai kelas 3, dan ini sebuah program. Di dalam undang-undang PP 55 dan undang-undang 20 menyebutkan bahwa setiap siswa yang wajib mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh orang yang seagama. Nah, itu problemnya kan sekarang. Untuk hal itu diberi juga di breakdown, di bawahnya ada penjelasan apabila dalam sebuah sekolah atau dalam satu kelas jumlah siswa yang seagama sampai dengan 15 orang dapat diajarkan di kelas tersebut oleh guru yang seagama. Apabila di dalam sekolah, dalam satuan sebuah pendidikan tidak memenuhi 15 orang dapat dikumpulkan dengan kelas yang lain, bisa diajarkan di sekolah itu oleh guru yang sama dengan memilih lokasi tepat dan tidak merugikan jadwal yang lain. Apabila jumlahnya tidak memenuhi, tenaganya tidak ada, sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan program pendidikan. Nah, dengan demikian berarti pasraman non formal statusnya adalah pasraman lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan sebuah program. Pak Made bilang, bagaimana nilai saya tidak diakui? Ya, karena perintah undang-undang. Bekerja sama berarti Bapak harus kerjasamakan dengan dia. Bahwa anak yang tidak ada gurunya di sekolah ini akan saya beri pendidikan agamanya di pasraman. Mohon nanti nilai agamanya diakomodir melalui kerjasama. Bisa sampai dipahami dari sini? Nah, inilah sebagai solusi dari amanat undang-undang yang terdahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih di mana kami dapat undangan untuk acara yang sangat-sangat bermanfaat ini untuk saya dari PHDI, Pak. Kami dari PHDI Pusat. Sehingga kami akan menambah satu pengetahuan, wawasan, dan bisa mendengarkan pengalaman yang luar biasa, Pak. Sedangkan kami dari PHDI ini baru dilanjutkan dengan apa yang sudah Bapak kerjakan, kami masih sangat kecil, Pak. Tapi sebagai demikian. Duduk Bu, ya. Nama pertanyaan. Oh, nama saya Wikati Yogi, Ketua Umum PHDI. Jadi langsung aja Pak ya. Jadi saya sangat-sangat menunggu ini pertemuan semacam ini. Jadi kami dari PHDI berawal dari lahirnya Grand Design Hindu Dharma Indonesia. Di sana sudah jelas ada pembagian tugas-tugas dari 7 organisasi Hindu tingkat nasional, di mana WHDI adalah mendapat tugas pembangunan karakter bangsa dimulai sejak usia dini, sehingga kami otomatis akan mengambil usia dini PAUD di sini. Setelah itu kita dapat tugas seperti itu, kami langsung membuat yayasan yang kami beri nama Yayasan Dewi Sri Kandi Lestari di milik PHDI dan sudah terdaftar di Dirjen Bina Sidul. Setelah itu kami sudah langsung bergerak mendirikan kelompok-kelompok PAUD, Pak. Dimulai dengan kelompok PAUD percontohan di Cijantung.
di mana kami sudah membangun fisik bangunan wadilah yang besar di luar itu, di luar pura, di mana waktu itu ketua umumnya ada Ibu Nisya Rataya B. Kencanawati Surisma, di mana beliau itu juga Kopassus, sedangkan lokasi itu ada milik Kopassus. Minta lahan di sana diizinkan untuk mendirikan itu wantilan untuk kegiatan PAUD. Kami sudah membangun di sana, sampai sekarang juga ada dan PAUD-nya juga masih kita pertahankan. Bukan saja terus berkembang ini Pak, di tiap-tiap provinsi kita dorong, karena memang golden age di mana anak-anak usia itu harus sudah dimulai nilai-nilai pendidikan agama itu. Karena terus terang saja, justru di sana pada usia itu ditanamkan nilai-nilai agama Hindu itu. Tapi kalau sudah lewat itu, saya kira susah akan mendidik bagaimana supaya dia menjadi mengucapkan salam yang sederhana saja. Jadi kami melihatnya di mana di pasraman-pasraman itu, di sekolah minggu tadinya, yang belum menangani masalah usia dini, kami bekerja sama Pak. Kami turun dulu pada Banjar, Kebaya, semua yang terkait dengan dia otomatis kita mendirikan. Setelah oke, kita mendirikan kelompok PAUD itu. Simpel saja Pak, kita tidak klasikal, kita menggunakan wantilan, di mana kita minimal 15 orang, 20 anak kita adakan. Dengan dulu pakai Twitter. Pertanyaannya Bu? Ya ini saya cerita dulu Pak, karena perjuangan kami untuk melaksanakan tugas yang sangat mulia ini Pak. Kita memikirkan dari hulu Pak, karena pendidikan itu dimulai dari usia dini Pak. Kalau sudah jadi apalagi sudah mendekati pahit bangkung, saya kira sudah terlambat Pak. Ya, terus terang saja, jangan heran kalau kita banyak pahit bangkung karena tidak diisi sejak dini di hulu itu. Kami sudah berjuang Pak. Kami tidak langsung minta dulu, kami tunjukkan dulu bahwa kami mampu mendirikan kelompok-kelompok PAUD di seluruh provinsi. Setelah sudah terwujud, kita juga ada akte notaris, kita buat cabang-cabang di itu kita buat payungnya dulu, cabang Yayasan Dewi Srikari Lestari, barulah membuat kelompok PAUD. Jadi semua itu ada prosesnya Pak, tidak ujung-ujung tidak mendirikan seenaknya. Setelah berdiri, barulah kita membuktikan ini loh kerjanya WHDI. Kami datang ke Dirjen, apa yang bisa kami dapat bantuan. Kami tidak minta uang Pak, nanti uang mungkin bisa diselewengkan. Kami minta alat APE, alat permainan edukatif. Sederhana Pak, itu aja paket itu supaya mereka bisa bermain. Kita ajarkan mengucapkan salam, di mana dia swastiastu, spontan. Kita ajarkan mereka bagaimana bersembahyang, kita mengadakan persembahyang di pura karena tempat lokasinya di pura. Bagaimana dia belajar dan doa-doa yang sederhana. Kita berikan makanan sehat Pak. Itu pun makanan itu dari sumbangan pengurus setempat, pengurus WHDI. Bergilir setiap minggu, kan kalau sekolah minggu kan 3 kali, 1 kali terakhir libur. 3 kali setiap minggu kita beri makanan sehat. Kita mintakan semua wajib pengurus WHDI memberikan makanan. Karena apa? Anak-anak itu diajar berdoa, sebelum makan berdoa. Kalau nggak ada makanan berdoa berarti kan bohong. Jadi kita udah kan bohongan, diajar bohong anak-anak. Ada makanan dulu baru berdoa, baru makan. Pak Sucipto tadi ya. Iya. Silakan Pak Ketua akan menyerahkan kepada Bapak Direktur. Yaitu Bapak Dr. Igusti Sunarto MSI. Terima kasih banyak Bapak. Oh, baik. Kepada Ibu Profesor Dr. Ida Ayu Gede Yatnyawati MPD yang sudah berkenan memberikan waktunya berbagi kepada Bapak Sutio. Terima kasih banyak Bapak. Luar biasa ya antusias para peserta hari ini, dengan narasumber juga yang tidak kalah luar biasanya, sudah berbagi pengalaman. Semoga ini menambah inspirasi untuk kita semua dalam memajukan tentunya berkaitan dengan tema kita mewujudkan pasraman sebagai
dengan didukung oleh Pak Direktur dan Pak Dirjen. Ya. Silakan berfoto bersama, jangan lupa. Smile, Bapak Ibu. Unggul tangannya. Unggul. Video. Ya, 1, 2, ya. Mas Rahman. Unggul. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Ya. Pak Direktur, terima kasih banyak. Apakah saya juga diundang ke lantai 15, Pak? Oh, tadi Pak Direktur juga udah secara terbuka ya, lantai 14. Makasih sama Bapak. Baik. Ya, lanjut aja kalau begitu ya ke acara berikutnya. Yaitu acara selanjutnya adalah sudah kita lihat bersama ya. Kalau dalam suasana ulang tahun tidak ada ini berarti kurang lengkap, yaitu pemotongan tumpeng dalam rangka hari ulang tahun P3 yang sedang berulang tahun yang kedua. Nah, semoga selalu menginspirasi. Baik, kami persilakan Bapak Ketua Umum P3I untuk memotong tumpengnya. Gak ada lagi nih ya? Lagunya ada weh, oke. Yang nanti setelah dipotong akan diserahkan kepada dipotong lah. Bapak Dirjen sudah tidak ada. Ya, kepada pengurus dan tentunya adalah undangan-undangan terhormat kami pada kesempatan hari ini. Masih ada perwakilan dari PHDI oleh Bapak Yanto, kemudian dan setelah pemotongan tumpeng, mari bersama-sama nikmati potongan tumpengnya dan tentunya nasi yang sudah ada di depan kita masing-masing ya. Ya. Silakan Bapak Ketua. Kita hitung ya Pak ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Selamat ulang tahun P3I yang kedua. Semoga sukses selalu, berinspirasi dan tentunya terwujud semua cita-cita dan harapan, yaitu mewujudkan pasangan dan pendidik yang unggul dan unggul. Hidup P3I. Silakan ibu-ibuan, hati-hati ada kabel ibu. Iya. Silakan Bapak, profesinya diatur Pak biar bisa diabadikan. Iya, itu suaranya oke juga. Ya, pokoknya YouTube. Iya, sip. Dan tentunya kami persilakan untuk makan, menikmati makan siang yang sudah disediakan oleh panitia ya, jangan malu-malu ya, karena waktu makan siang sudah lewat ya. Selamat menikmati. Jadi selfie jangan duit. Oh, oke. Mantap. Oke. Ya.
Pak Mangirawan. Ya, kan gini dah. Ya. Apabila dana benda itu kita berikan dengan pembinaan dan semua yang hadir di tempat yang luar biasa ini masih berkenan duduk mendengarkan apa yang akan kita sampaikan seperti ini. Tapi terlebih dahulu yang perkenalkan diri, karena mungkin ini adalah merupakan tempat atau ajang di mana kita bisa saling seperti silaturahmi. Jadi ada teman, ketemu teman seperti Robiatnya lagi bilang. Jadi kita di sini adalah bagaimana ngerumah ketang kesemetronan seperti itu di dalam membangun generasi emas Hindu ke depan. Misalkan yang Iwayan Dudia, yang anak ABG Bapak Ibu, ABG, anak bongkol gunung seperti itu. Anak ABG, anak bongkol gunung dari kaki Gunung Agung di Besaki. Tetapi Besaki sekarang meskipun anak bongkol gunung, tapi kami terus terang aja ngayah dan nyeleneh. Tadi saya sempat bilang sama Prof.nya, yang itu basicnya sebenarnya bahasa Inggris murni Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa gitu. Kalau Pak Ketum sudah tahu dia, karena pada prinsipnya dimanapun kita, lapisan apapun kita, yang disampaikan dari Pak Rama tadi sama teman-teman juga banyak background yang kayak di Peseraman, bahwasannya tujuan kita utamanya adalah bagaimana kita ngayah demi generasi umat Hindu ke depan yang lebih baik. Mahasiswa dari Prof.nya terkait dengan manajemen berbasis Peseraman itu sudah melakukan studi penelitian ya di sana, dan terus terang yang menjadikan subjek penelitian seperti itu, dan kita sudah berkolaborasi dan kita juga membantu yang disampaikan Pak Dirjen sama Pak Direktur tadi, membantu Pak Gubernur Bali di dalam mewujudkan perdanya Pak Ibu Sarang Sami, mewujudkan perda. Kenapa? Karena yang sering mengkritisi beliaunya, terutamanya terkait dengan Peseraman. Ada butir nyeleneh yang nomor 5 itu Pemda dalam hal ini membangun Peseraman berbasis Hindu. Tetapi sampai hampir berakhir masa jabatan Pak Gubernur tidak terwujud satu Peseraman pun yang berbasis Hindu gitu. Jadi yang terus kritisi. Jadi akhirnya dipanggillah menjadi dapat job yang jadinya ikut Rakorda 1, 2, 3, 4 bersama staf ahli gubernur dan juga asisten dan Pak Sekda. Jadinya sekarang sudah muncul dan dia sudah sampaikan sebagai bahan laporan juga bahwanya itu mengatasnamakan P3I yang membantu kelancaran di dalam membangun Peseraman berbasis Hindu yang ada di tempat Pak Asisten 2 sekarang Gubernur Bali. Itu ada di Desa Sukelewih, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Di Karangasem terus terang aja pada saat itu belum di Kabupaten Badung, yang sekilas balik dulu Pak Ibu ini Sarang Sami sambil mengenal. Di Kabupaten Badung baru sedikit ada Peseraman. Semenjak yang memberikan pendampingan terkait dengan rapat koordinasi daerah dengan Kakak Menak dengan staf ahli seluruh kabupaten kota, itu jadinya sekarang sudah mulai bergeliat. Dan saya lihat itu Karangasem dan Badung yang paling ekstrim, terutama Kakak Menak Badungnya ini paling ekstrim sekali ini membangun. Yang sangat merasakan sendiri karena yang sering ketemu sama beliau via WA dan sebagainya terkait dengan bagaimana mengembangkan generasi melalui Peseraman. Dan menjadi hal miris itu adalah sama yang sendiri juga sangat energik pada awalnya untuk membangun dan mengembangkan generasi melalui Peseraman, tetapi kandas karena ada berita yang akan membelenggu atau membentengi Bapak Ibu terkait dengan adanya perubahan. Peseraman yang pertama rancang itu sebenarnya ingin seperti madrasah, tetapi
ternyata kandas. Kan sudah sampaikan inten ini sampai menjadi bahan perbincangan internal di P3I. Apa yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi mari kita menunggu keputusan tersebut dan terus terang aja kita akan siap bertransformasi untuk federasi sebenarnya agar tidak ada masalah baik dari segi pendataan, mutasi data maupun Bapak Ibu guru pendidik dan lembaganya sendiri pun tidak bermasalah. Selamat pagi Bapak Ibu. Kalau kita harus membedakan terlebih dahulu antara peseraman dengan satuan pendidikan. Kalau peseraman yang berjenjang formal, seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, ini juga sebagai bahan kajian Bapak Ibu. Jadi satuan pendidikan yang formal itu ada tergradasi mereka. Jadi itu seperti yang disampaikan dari Pak Rama ya sama Pak Prinsip itu bagaimana data bosnya memang sudah terinclude di sana Pak. Bapak Ibu yang akan sampaikan sekilas terkait dengan hasil daripada pembahasan di dalam sarasehan P3I dalam serangkaian HUT P3I yang kedua yang dilaksanakan di kantor lantai 3 Gedung Kementerian Agama di Jalan Muhammad Tamrin. Perlu diketahui Bapak Ibu, di antara lembaga-lembaga yang ada di tubuh Dirjen Bimas Hindu, mungkin P3 itu adalah merupakan lembaga yang terbaru dan paling muda. Dan yang dengan Pak Pandi Mandi Cakri itu menginisiasi dari awal yang istilah Balinya ngejuk beliau gitu untuk menjadi ketua umum. Karena pada dasarnya kami itu jauh dari Bali, untuk komunikasi internal dengan lintas itu agak susah. Jadi beliaunya dekat di sini bisa meluangkan waktu seperti itu. Tadi sudah dipertegas bahwa P3 itu bukan hanya untuk pendidik dan tenaga kependidikan Bapak Ibu, tetapi itu adalah sebagai lembaganya semuanya. Itu sudah tertuang di ADART yang sudah kami susun. Mudah-mudahan nanti bisa di-share sama panitia agar bisa diperjelas dan untuk memperkuat eksistensi kami dan untuk menjalin mitra kerjasama yang sinergis, bukan saling banting, saling makan di antara organisasi Hindu. Tetapi kebanyakan di internal kita itu seperti itu. Jadi mari kita bersinergi untuk mengembangkan federasi. Di sini ada adik mahasiswa juga banyak yang sangat kritis gitu. Jadinya ke depan mari kita bersinergi dengan baik. Ada 3 hal yang akan kita sampaikan pada pertemuan ini, yaitu terkait dengan paparan daripada Dirjen Bimas Hindu bahwa dasarnya itu menegaskan kembali bagaimana mewujudkan peseraman yang benar-benar Hindu Nusantara, yang mencerminkan Hindu Nusantara. Karena dengan adanya isu kemarin itu sampradaya atau sampradaya dan sebagainya seperti itu, jadinya itu adalah merupakan isu yang pelik. Makanya itu adalah merupakan kewajiban dari PHDI untuk membina umat nanti ke depan agar bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, dari pemaparan 3 narasumber yang hebat pada hari ini, itu dari Direktur Pendidikan yang membawakan paparan materi yaitu tentang desain pendidikan Hindu yang unggul dan maju. Beliaunya di sini memaparkan bahwasannya lebih menekankan kepada kebijakan pengelolaan peseraman ke depan yang lebih baik dan berpihak kepada umat. Adanya perubahan regulasi Bapak Ibu antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum bercirikan agama. Itu yang sempat tadi kita bicarakan, di mana pendidikan keagamaannya itu ada 3 sebenarnya. Ada peseraman formal, non formal, dan peseraman minggu. Peseraman non formalnya itu ada gurukula, parampara, padepokan dan sebagainya. Itu peseraman formalnya itu tergradasi dia dari Pratama Widya Peseraman tingkat TK. Tadi yang sudah sempat diskusi juga dengan Ibu Ketua Umum PHDI, karena baru hari ini beliaunya mendengar ada gradasi tersebut. Pratama Widya Peseraman, Adi Widya Peseraman tingkat SD, Madhyama Widya Peseraman, dan Utama Widya Peseraman. Dan kami sendiri sudah mengalami hal itu Bapak Ibu, yang sendiri sudah membangun dan membentuk dan tahu bagaimana caranya membentuk hal tersebut. Jadi dengan adanya kebijakan regulasi, dengan adanya sekolah Hindu, sekolah umum yang bercirikan Hindu, yang itu selevel dengan madrasah,
yang nantinya membuka peluang atau keran daripada APBN di dalam pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan maupun sertifikasi dan sebagainya. Itu adalah merupakan hal yang sangat luar biasa yang sudah dirancang oleh jajaran Dirjen Bimas Hindu, dalam hal ini dimotori oleh SES dan Direktur Pendidikan dengan Kasubdit Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membuat regulasi yang baru. Ini bahwasannya sudah merupakan praktisi pendidikan. Dia mengambil tema yaitu bentuk-bentuk lebih mengedepankan kepada bentuk-bentuk keseraman sesuai dengan PMA 56 2014 dan turunannya. Pembaharuan itu adalah PMA 10 tahun 2020 dan juga mengkaitkan dengan PP 55 tahun 2007. Bahwasannya bentuk keseraman itu ada non formal, informal, dan seperti yang sampaikan tadi itu tergradasi. Keseraman juga sebagai wahana, Bapak Ibu, sebagai wahana transformasi kebudayaan. Jadi di keseraman dididik anak-anak itu untuk lebih mengenalkan dan mengembangkan nilai budayanya. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini, itu anak-anak sebenarnya harus cerdas mempergunakan fitur-fitur teknologi. Tetapi itu juga sebagai orang tua, mungkin Ibu WHDI ini sebagai penglingsir bisa menjembatani nanti. Karena kita harus selalu memberikan pendampingan kepada anak-anak di dalam memanfaatkan media yang lebih baik dan positif. Karena semakin canggih teknologi, kalau kita salah, pasti mereka akan terjerumus seperti itu. Jadi meniru hal-hal yang jelek. Matur semua, apa yang dilihat. Siap. Siap. Pada prinsipnya pariwisata pasti mendukung. Terus kedua, pariwisata itu diberi tanah untuk membangun pura di sana. Cuma lagi masih ada persoalan tentang letak. Jadi kita bilang letak yang diberikan itu tidak cocok karena terlalu bergelombang. Sehingga kalau mau dipapres dulu biayanya terlalu besar. Jadi kita sekarang lagi negosiasi. Dan itu luasnya lumayan. Jadi bisa bikin nanti bisa ikutan tuh P3 ini di sini. Tapi nanti kalau perlu di MOU kan nggak Pak? Biar nggak asal ngomong aja ya. Ayo kita MOU kan biar ada bukti. Koordinasikan juga dengan PADI Kaltimnya. Karena PADI Kaltim itu dekat dengan gubernur. Jadi mungkin lebih aksesnya lebih gampang. Nanti kita bicarakan terakhir. Karena yang bertanggung jawab keurusan ini Mas Waston. Itu aja info dari saya. Boleh tepuk tangan dong supaya ini namanya gak ikut sambut ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Nanti Pak Ketua Umum yang akan lebih ini komunikasi dengan Bapak. Kalau di MOU kan ya Pak. Baik, kita akan beranjak ke acara selanjutnya yaitu doa penutup. Kami mohon kesediaannya Juru Mangku Tuari untuk Bapak Ibu Kepala yang berbahagia, akhirnya kita di penghujung pada kegiatan Sumur Kamo dalam rangka hari ulang tahun yang kedua PDKI. Dan mungkin PDKI ke depan lebih sukses lagi, maju lagi dalam meningkatkan pendidikan anak-anak kita sebagai generasi terus. Jadi untuk menutup acara ini kita mohon kepada panitia yang dewasa, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kerahyuan. Jadi kita ambil sikap mustika ini. Om rapata sri namo swaha. Amat mutakwat muasuke mom swaha. Am suamu sampurna namo namo swaha. Am sri pasu patayam pat. Am sri bawantu sukem bantu ponam bantu namo namo swaha. Amantra hinam kriya hinam bhakti hinam makat. Masya Suryan, Om Paduta Pasti, Amayu Tiriyasu, Awardewade Pratna Sukuwasim, Dharmo Santano Dike Santute Sabta Udaya, Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha, Om Yamidiwasa,
atas asum ketawaran Rahamu Sarasehan dalam rangka hari ulang tahun ke-2 P3I dengan tema mewujudkan Pasraman sebagai sekolah keagamaan Hindu yang unggul, sehingga ke depan dapat terwujud dan terlaksana dengan sukses. Wahai suara yang agung, mantra kami tiada sempurna, perbuatan kami tiada sempurna, hati kami tiada sempurna pula. Oleh karena itu kami menjauh. Om Eswara yang agung, semoga kami dikaruniai kesempurnaan di dalam pelaksanaan tugas. Om Yang Dewasa, semoga kami sukses tanpa ada halangan dan memperoleh kebahagiaan atas suara kami. Dirgahayu kedua P3I, semoga sukses selalu. Om Santi Santi Santi. Atur semua. Dan tentunya para undangan yang berbahagia, tidak terasa ya kita kebersamaan kita dari pagi sampai dengan siang hari ini begitu luar biasa, menambah semangat tentunya dan pengetahuan untuk kita semua yang hadir di sini. Oleh sebab itu, sebelum kita akhiri, izinkan saya menutup dengan pantun penutup, Bapak. Belum. Hijau berseri di hutan belantara. Aduh, nggak ada cakepnya nih. Itulah pemandangan Indonesia. Para pendidik Pasraman akan sejahtera. Pasraman di Indonesia akan makin berjaya. Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara telah kita laksanakan. Saya Putu Dian mewakili panitia menghaturkan terima kasih banyak dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi dan perkenalkan kami menghadiri acara ini dengan Pak Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak. Thank you very much. Sekali lagi Bapak Ibu panitia menyiapkan banner kosong di depan untuk ditulis ya kata-kata ucapan selamat kepada P3I. Ya, bagi yang belum menulis kami persilahkan ini kenang-kenangan untuk P3I biar ulang tahunnya yang kedua. Terima kasih banyak, sampai acara berikutnya. Oh ini YouTubernya beraksi ya. Ini lagi penandatanganan kenang-kenangan. Oke. Oke, selamat siang Pak Ketua Panitia. Namanya Pak Swastiastu. Oh, Bu Swastiastu. Bagaimana Pak kesan-kesan setelah acara Sarasehan hari ini bisa selesai? Ya. Jadi terlihat semua tamu VIP tadi dan peserta dengan senyum yang sumeriah. Itu menunjukkan satu pesan yang mendalam. Mudah-mudahan dengan Sarasehan pada saat ulang tahun P3I yang kedua ini akan membawa motivasi yang lebih, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dengan semua lembaga. Pasraman menyatu,
baik tenaga pendidik maupun kependidikannya. Ya. Demikian. Baik. Nah, bagaimana harapan nanti setelah ini dengan situasi yang tadi sudah terlihat ya, bagaimana auranya dan motivasinya semua bersemangat. Harapan berawal dengan kita melaksanakan karya dari ya, terus kemudian kita sudah melaksanakan webinar ya, terus sekarang real time untuk kita offline langsung tatap muka. Nah, ini suatu yang akan momentum yang akan memotivasi untuk ulang tahun yang ketiga akan lebih baik lagi. Kita akan laksanakan bukan sarjana tapi seminar nasional. Jadi ketum akan kita kembangkan jaringan kita bukan hanya ke Kemdikbud riset, juga ke BPPT karena IT lah yang nanti akan Pasraman yang Prasaman yang akan menguasai. Oke, matur suksma. Om Santi. Salam Prasaman. Unggul. Ya. Nah, ini sedang melakukan tanda tangan. Nah, ini kenang-kenangan. Ya. Dari mana Ibu? Oleh luar biasa ya. Ya Bu, ya terima kasih. Ya. Kami pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pendidik Pasraman Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun PTGI yang kedua tanggal 3 Maret 2021. Pasraman, unggul!